Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nepia Nadila dengan NIM 860095838, Prodi PGSD Mahasiswa Universitas Terbuka. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan memaparkan rancangan rencana pelaksanaan pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya dan keterampilan untuk peserta didik kelas 4 SD dengan materi pokok kolase dari bahan alam. Pemilihan materi kolase dari bahan alam didasarkan pada karakteristik peserta didik kelas 4 SD yang berada pada rentang usia 9-10 tahun. Pada usia ini, anak-anak berada dalam fase perkembangan konkret operasional, di mana mereka belajar paling efektif itu melalui pengalaman langsung benda-benda nyata yang bisa mereka langsung sentuh, amati, dan manipulasi sendiri. Mereka memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, senang bergerak, dan mulai mampu bekerja secara mandiri maupun kelompok. Kolase dari bahan alam ini menjawab semua kebutuhan tersebut sekaligus karena melibatkan aktivitas langsung, bahan-bahan yang konkret, dan dekat dengan keseharian mereka, serta ruang kreativitas yang sangat luas. Sebelum masuk ke pembelajaran inti, saya merancang asesmen diagnostik untuk memahami titik awal setiap peserta didik. Pada umumnya, peserta didik kelas 4 SD sudah memiliki pengalaman prakarya sederhana dari kelas sebelumnya, seperti mengetahui konsep warna, bentuk dasar, juga memiliki kemampuan motorik halus untuk menggunting dan menempel. Pengetahuan awal inilah yang akan menjadi jembatan untuk pemahaman baru tentang kolase sebagai seni yang terencana dan estetik. RPP ini secara sadar dirancang untuk menumbuhkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Dimensi yang pertama yaitu kreatif dan bernalar kritis. Menjadi fokus utama karena peserta didik ditantang untuk memilih bahan alam yang tepat sesuai tema serta membuat motif kolase yang original. Kedua yaitu dimensi bergotong royong. Ini akan tumbuh saat mereka berdiskusi secara kelompok. Yang ketiga yaitu dimensi mandiri. Ini akan terlatih saat mereka menyelesaikan karya mereka secara mandiri. Yang terakhir yaitu dimensi kebinekaan global hadir saat mereka saling mengapresiasi karya seni teman dengan latar belakang yang beragam. Pada model pembelajaran yang saya pilih, saya memilih model Project Based Learning atau PJBL karena paling sesuai dengan karakteristik peserta didik usia ini. Dengan hakikat mata pelajaran SBK itu sendiri, anak-anak kelas 4 belajar sesuatu yang bermakna ketika mereka menghasilkan karya secara nyata dan dapat dibanggakan. Project Based Learning memberikan pengalaman autentik dari perencanaan, pelaksanaan, dan pameran hasil karya. Ini bukan sekedar menggambar di buku, tapi juga sebuah proses berkarya yang utuh dan menyenangkan. Pada tahap alur kegiatan pembelajaran dirancang dalam alokasi waktu 3 kali 35 menit. Pada kegiatan pendahuluan selama 15 menit, saya akan membuka dengan ice breaking dan pertanyaan pematik yang relevan dengan dunia anak. Misal, menanyakan apa yang mereka lakukan saat mereka melihat daun jatuh atau gugur ke tanah. Ini sangat penting karena anak kelas 4 ini sangat responsif terhadap pertanyaan yang menyentuh pengalaman nyata mereka. Pada kegiatan inti selama 75 menit, pembelajaran mengalir melalui 4 project based learning. Yang pertama, orientasi masalah melalui pengamatan contoh karya dan kolase. Yang kedua, perencanaan di mana setiap peserta didik membuat sketsa mereka sendiri. Yang ketiga yaitu pelaksanaan proyek selama 40 menit di mana mereka berkarya secara langsung. Dan yang keempat yaitu pameran mini dan presentasi di mana mereka menceritakan karya mereka kepada teman-temannya. Pada fase presentasi ini sengaja dirancang karena kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri adalah keterampilan yang sangat perlu dilatih sejak dini. Terakhir yaitu kegiatan penutup. Kegiatan penutup selama 15 menit diisi dengan penyimpulan bersama, refleksi individu, dan umpan balik dari guru. Asesmen dalam RPP ini dirancang secara bertingkat. Asesmen di awal yaitu asesmen diagnostik untuk mengetahui kesiapan belajar peserta didik. Yang kedua yaitu asesmen formatif berupa observasi, proses selama kegiatan berlangsung, mencakup aktivitas, ketekunan, kerjasama, dan keamanan penggunaan alat. Selanjutnya yaitu asesmen sumatif berupa rubrik penilaian karya yang menilai kerapian, kreativitas, komposisi, pemilihan bahan, dan kemampuan presentasi. Pendekatan ini mencerminkan prinsip bahwa pembelajaran seni proses sama pentingnya dengan hasil. Saya juga merancang diferensiasi pembelajaran untuk peserta didik yang sudah unggul, tersedia tantangan penggayaan seperti membuat kolase 3 dimensi atau menjadi tutor sebaya. Untuk peserta didik yang membutuhkan dukungan lebih, saya menyiapkan remedial individu yang berfokus pada kesulitan spesifik mereka, mulai dari kesulitan membuat sketsa hingga kepercayaan diri saat presentasi. Dengan demikian, tidak ada peserta didik yang tertinggal dan tidak ada pula yang stagnan. Secara keseluruhan, rancangan LPP ini dibangun atas satu keyakinan bahwa setiap anak kelas 4 membawa potensi kreatif yang luar biasa. Tugas kita sebagai pendidik adalah menyediakan ruang bahan dan bimbingan secara tepat agar potensi itu dapat tumbuh dan bersinar melalui karya yang mereka ciptakan sendiri. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kata saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.